Kembali lagi di unit 4. Kali ini kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu di logistik sales order management. Jika di minggu lalu kita sudah membahas yang namanya logistik procurement atau pengadaan, kali ini kita masuk ke sales order management, atau kalau sederhananya, ini adalah transaksi yang berada di siklus pendapatan, yaitu dengan cara sales order process atau jualan kalau bahasa awamnya. Nah, di sales order management ini kita akan mempelajari 2 poin penting, yaitu yang pertama kita bisa menjalankan semua transaksi atau tugas-tugas yang berkaitan dengan sales order management. Dan yang paling penting, Anda sebagai mahasiswa yang sudah belajar konsep ERP diharapkan mampu menjelaskan seperti apa SAP atau My SAP ERP itu key proses di dalam aktivitas sales order management. Jadi salah satu pedoman dari berbagai macam exercise kita di unit ini adalah kasus perusahaan tempat kita bekerja, sekarang ini kita asumsikan sebagai IDAS, menjual produk yang banyak kepada customer. Dan salah satu kunci kesuksesan dari bisnis proses ini adalah timely handling atau penanganan yang tepat waktu untuk proses pemenuhan kebutuhan pesanan ataupun pengiriman barang kepada customer-customer kita. Kira-kira seperti itu. Namun, sebelum cerita panjang lebar terkait apa aja sih exercise yang akan kita mulai, ada baiknya Anda memahami terlebih dahulu sebenarnya apa poin awal atau istilah-istilah ataupun konsep-konsep penting yang ada di dalam sales order management. Jadi, umumnya proses penjualan itu terdiri dari berbagai proses. Di dalamnya ada istilah inquiry, quotation, sales order, contract, manajemen, dan lain sebagainya, bahkan sampai ada yang dikenal dengan istilah penagihan. Nah, saya mulai dari satu istilah yang sebenarnya sudah umum sekali, yaitu inquiry. Nah, inquiry ini yang paling banyak kita temuin, yaitu kegiatan ini adalah si calon pelanggan atau mungkin yang nanti akan menjadi pelanggan biasanya mencari perusahaan kita. Biasanya dia kepo-kepo dulu nih, cari tentang produk kita ini harganya berapa, dijualnya nanti bagaimana, kemudian kualitasnya seperti apa. Nah, jadi di tahapan inquiry ini semua dokumennya itu belum valid. Pokoknya sebatas menyimpan permintaan aja sekiranya pelanggan membutuhkan informasi. Ibaratnya kalau kayak kamu lagi pergi cari barang di Tokopedia atau Shopee misalnya, nah itu kamu cuma nanya-nanya, Gan ini warnanya apa ya? Ready-nya yang mana gitu, tapi udah nanya dari Senin sampai Minggu, nggak ada kepastian. Nah, itu akan terjadi di inquiry, kalau kita bahas sales order process. Kemudian ada lagi satu istilah baru namanya quotation. Quotation itu apa? Ini adalah dokumen penawaran yang sudah diterbitkan perusahaan dengan ataupun tanpa permintaan pelanggan. Jadi kadang kan kita kalau mau cari barang tuh ada katalognya nggak sih? Kirimin dong ke saya gitu. Tapi boleh juga tanpa diminta sama pelanggan kita kasih dokumen penawarannya, kita terbitin. Nah, itu namanya quotation. Apa isi dari si quotation ini? Quotation ini biasanya berisi permintaan penawaran dari pelanggan atas produk tertentu. Jadi di sini tuh nanti ada semacam tanggal validnya ya, valid from sampai valid to. Jadi kalau misalnya nanti udah melewati tanggal penawaran ya quotation-nya nggak berlaku lagi. Ntar udah di-update. Kok gitu? Boleh dong, karena bisa aja harga yang bulan lalu dengan bulan ini akan berbeda. Bisa aja naik atau bisa aja turun. Nah, kemudian sebagai catatan, kondisi harga barang yang tadi tidak bertahan atau berubah-ubah tadi, apa ya, kalau misalnya mau diasumsikan, biasanya kalau di dalam procurement yang minggu lalu sudah kita bahas itu ada yang namanya request for quotation. Nah, di procurement kita udah bahas yang namanya permintaan penawaran kepada pemasok. Nah, kalau kali ini untuk membalas request for quotation itu kita buatin lah si quotation. Jadi kamu jangan bingung di posisinya kapan. Pokoknya sekarang kamu tetap harus di posisi perusahaan dan balasannya itu kepada pelanggan gitu ya, kita kirim yang namanya quotation. Berarti pelanggan dalam kasus ini tadi minta penawaran ke kita sebagai pemasoknya. Kira-kira seperti itu posisinya. Kemudian selain tadi ada si quotation, ada si inquiry, ada lagi yang namanya si sales order.
Sales order ini adalah dokumen pesanan penjualan yang udah kita sepakati antara perusahaan atau kita sebagai pihak penjual dan kepada si pelanggan. Jadi ini ya harganya udah 1 juta, kirimnya 2 hari lagi. Nah itu semua ditentukan di dalam si sales order. Plus bisa dilengkapi dengan sebuah dokumen yang namanya kontrak. Persis seperti di modul procurement atau pengadaan, di modul penjualan juga ada yang namanya kontrak. Jadi kontrak ini antara si penjual dengan si pembeli. Kalau sebelumnya kita di modul pengadaan berarti a dealing antara kita, perusahaan yang membeli dengan perusahaan yang menjual. Atau dalam kasus procurement berarti vendornya kita atau suppliernya kita. Nah, supaya perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar atau juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya, di modul sales order management itu ada beberapa aktivitas yang harus kita kerjakan. Jadi kalau Anda mau cek di modul PDF ini, halaman 131, ada basic sales order processing cycle yang akan diikuti, atau ada fase-fasenya. Yang pertama itu ada yang namanya aktivitas pre-sales. Nah, pre-sales ini yang tadi, yang saya sudah ceritakan di awal. Pre-sales ini berarti mencakup inquiry dan quotation itu sendiri. Seperti namanya ada kata pre-sales, berarti kegiatan ini terjadi sebelum penjualan terjadi. Intinya di sini si calon pelanggan atau mungkin yang nanti akan menjadi pelanggan kita, kepo-kepo dulu, cari tahu banyak-banyak dulu tentang produk kita. Nah, kalau misalnya kita juga butuh kampanye, kita butuh promosi, nah itu semua bisa kita lakukan di pre-sales activities. Nah, selanjutnya jika pre-sales-nya sudah selesai, ada kemungkinan untuk dilanjutkan ke tahapan penjualan, maka nanti sales order bisa di-create. Nah, kalau di sini nama fasenya itu adalah sales order creation dan availability check. Jadi, setiap kali kita jualan sama customer, kita secara otomatis di SAP itu sistemnya melakukan pengecekan atau availability check. Apa yang dia cek? Oh, banyak banget gitu ya. Bisa aja pemeriksaan kredit limit. Misalnya kalau kita udah simpan data si customer, dan selama ini ternyata dia udah pernah belanja ke kita dengan sistem kredit. Nah, itu bisa dicek. Kalau ada settingannya nanti bisa di customizing. Kalau misalnya kredit limitnya aktif, ya nanti akan dijalankan. Nah, pemeriksaan kredit limit ini pastinya akan dipakai untuk memastikan limit hutang pelanggan belum melewati batas atau enggak. Karena akan sangat aneh gitu ya. Dia aja utang yang sebelumnya belum dibayar ke kita, piutangnya belum kita tagih, tapi sekarang kita mau proses lagi. Nah, itu yang ada kamu nanti kelebihan beban gitu ya. Dan takutnya nanti si customer-nya malah jadi terbiasa gitu. Jadi sebisa mungkin kalau boleh sesuai dengan dealing di awal, kredit limitnya sekian, nah itu yang harus dilanjutin. Nah, itu untuk poin 2 di sales order creation dan availability check. Kemudian ada tahapan berikutnya, yaitu si outbound delivery kalau di cycle-nya di sini, atau kalau mau disederhanakan akan ada aktivitas delivery dan good issue. Nah, apa sih delivery, apa sih good issue? Sama banget seperti di modul procurement. Kalau di modul procurement kita juga menerima barang atau good receive masuk ke gudang kita, kali ini kita harus ngirimin. Nah, itu dikenal dengan istilah delivery. Dan namanya adalah outbound delivery. Kenapa outbound delivery? Karena keluar dari gudang kita, keluar dari perusahaan kita. Nah, di outbound delivery ini kita harus susun dokumen tadi itu. Nama dokumennya sendiri adalah si outbound delivery. Di mana dalam kasus ini nanti kita harus ambil produk dulu atau barang dulu ke gudang, itu dikenal dengan istilah picking. Kemudian setelah barangnya ada, kita kemas atau dikenal dengan nama packing. Terus kita susun deh rencana untuk pengirimannya atau dikenal dengan istilah transportation planning lah. Lalu nanti barang keluar dari gudang, yaitu si good issue. Jadi jangan tertukar ya. Kalau beli namanya good receive, kalau jual namanya good issue. Kemudian outbound delivery merupakan proses utama dari keseluruhan proses pengiriman. Jadi selama pembuatan outbound delivery, stok barang di gudang belum berkurang karena dianggap barang belum meninggalkan gudang. Nah, kapan barang akan meninggalkan gudang? Ya, ketika kamu sudah benar-benar confirm good issue. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan bingung dengan kasus di nomor 3 dan 4 ini ya. Outbound delivery itu baru susun-susun, picking, packing, terus kamu udah tentuin nanti mau diangkut pakai apa gitu ya. Baru nanti di nomor 6 kalau memang udah sah, mobilnya udah ready, truknya udah ready, baru barang benar-benar meninggalkan gudang kita.
Nah, lalu di tahapan terakhir, ingat setiap kali kamu lakukan yang namanya penjualan, berarti kita akan punya pendapatan, kita harus tagih, dan itu masuk ke dalam proses billing ataupun payment processing. Jadi, itu serangkaian istilah awal yang Anda harus pahami ya ketika belajar sales order management. Kalau di billing berarti kita kirim tagihan, dengan catatan berarti di sini belum masuk uangnya, baru mengirim tagihan saja. Tapi kapan tagihan yang tadi udah kita kirimin akan dibayarkan? Ketika kita sudah payment processing. Berarti di sini sudah ada tanda bahwa kegiatan penjualan selesai, yaitu kita menerima pembayaran dari si pelanggan. Nah, jadi sales order creation yang tadi sudah kita create di awal, itu si SAP benar-benar menjalankan fungsinya di belakang layar. Dia bisa mengawasi transaksi penjualannya, dia bisa ngecek ketersediaan barang atau availability check. Bahkan kalau ada yang namanya MRP, dia juga bisa menghubungkan ke MRP-nya sendiri. Bahkan ada yang namanya scheduling pengiriman dan menghitung biaya atau pajak yang dibebankan atas barang yang tadi dipesan oleh customer kita. Sampai tadi ada cerita tentang credit limit ya. Nah, itu juga poin istimewa dari si sales order management ini. Plus, kita juga nanti bisa hasilkan semua dokumen ini secara otomatis maupun manual dalam bentuk cetak ataupun elektronik. Kira-kira seperti itu gambaran awal untuk modul sales order management.